Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang murid tiga raja yang menjadi wadah sang kekacauan. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Aaron yang memasuki kultus iblis atas bantuan dari Yuna, dan di saat itulah seseorang menyerangnya dikarenakan mengira dia adalah orang yang mengancam nonanya. Namun kesalahpahaman itu dengan cepat dapat diselesaikan dan Kanhan benar-benar meminta maaf atas tindakannya. Dia juga meminta Aaron untuk menikmati makanan yang ada di depannya. Karena Aaron belum menyentuh makanan, maka Kanhan mengatakan jika dia tidaklah meracuni makanan tersebut. Aaron menjawab jika dia belum makan bukan karena takut racun, lagian racun tidak berefek padanya, tapi dia sudah lama tidak makan. Kanhan yang mendengar ucapan itu merasa sangat aneh disebabkan manusia setidaknya sangat membutuhkan makanan tiap hari. Meski begitu, hal yang bisa dirinya pahami dari pria di depannya adalah sosoknya yang cukup mirip dengan Aaron yang dijuluki sang pembunuh rekan maupun pengkhianat. Tapi berdasarkan rumor yang beredar, dia seharusnya sudah diperbudak, bahkan dilaporkan sudah mati. Tak hanya wujudnya yang mengalami perubahan, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Saat adu kekuatan singkat itu, Kanhan yakin Aaron menggunakan seni bela diri menandakan dia bukanlah seorang player. Maka dari itu dia sangat penasaran identitas yang sebenarnya dari pria di depannya. Tingkat energi internalnya seharusnya tidak lebih tinggi dari miliknya, tapi mengapa dia bersikap begitu tenang? Lalu Kanhan membuka pembicaraan dengan mengatakan jika dia mendengar kedatangan Aaron disebabkan nonanya telah menerima bantuan dan berjanji untuk mengabulkan keinginannya. Maka dari itu dia meminta agar Aaron menyebutnya permintaannya dan dia pasti akan mengabulkannya. Namun sebelum itu Aaron harus berjanji satu hal padanya. Tanpa mendengar hal itu, Aaron sudah mengerti jika dirinya harus bergabung dengan kultus darah. Kanhan pun memujinya karena Aaron terlihat lebih pintar dibandingkan yang terlihat. Mendengarnya bicara tentang kultusnya membuatnya penasaran bagaimana Aaron bisa mengetahuinya, padahal kultus ini sangatlah rahasia. Tak hanya itu, Kanhan juga mengetahui setiap anggota kultus dan Aaron sang pengkhianat tidak pernah bergabung. Aaron yang mendengar itu merasa Kanhan sudah mencari tahu tentang dirinya. Dia membenarkannya karena membiarkan orang asing yang mengetahui identitas kultus ini sudah dianggap berbahaya. Aaron pun menjawab jika dia mendengar tentang mereka saat di dalam pembuangan monster sekaligus cara menemukannya. Tak hanya itu, Kanhan juga mendengar jika Aaron bertanya soal kultus surgawi maupun kultus darah dan dirinya ada di pihak yang mana. Untuk sekarang, Aaron merasa dia bisa dibilang berpihak pada kultus darah. Kanhan mengerti dan dia akan membuat Aaron menjadi anggota resmi dalam kultus ini. Hanya saja Kanhan dibuat terkejut saat Aaron mengatakan jika dia tidak ingin bekerja di bawah siapapun. Baginya seekor serigala takkan pernah bekerja untuk seekor domba, bahkan dia akan menjadikan Kanhan sebagai bawahannya. Ucapan itu membuat Kanhan sangat marah karena Aaron sudah sangat lancang dan arogan. Tanpa basa-basi, Aaron malah mengatakan jika dia menginginkan posisi tertinggi dalam kultus ini. Yang benar saja, Kanhan malah menghancurkan meja makan menunjukkan amarahnya yang sudah tak terkendali. Dia menganggap bocah di hadapannya sudah keterlaluan dan ini sama saja sebuah penghinaan. Meski Yuna mencoba menghentikan kakeknya, tapi Kanhan malah memintanya untuk pergi. Yuna seharusnya mengetahui seseorang yang sudah merendahkan sang lord dalam kultus iblis harus segera dihabisi. Aaron tak memungkiri jika energi internalnya lebih sedikit dibandingkan Kanhan karena waktu berlatihlah sangat terbatas.
Tak hanya itu, tubuhnya saat ini belum mampu menampung kekuatan bela diri yang luar biasa dari ajaran masternya. Di sela itu Kanhan akan memberi kesempatan jika Iron menginginkan sebuah senjata untuk bertarung. Namun Iron sangat arogan, bahkan dia menganggap menggunakan senjata sangat berlebihan untuknya, karena dia ingin mengurangi dampak kerusakan pertarungan. Provokasi itu benar-benar membuat Kanhan sangat marah. Tak hanya itu, bocah di hadapannya bahkan tidak memasang kuda-kuda untuk menghadapinya. Dengan raut wajah lesu, Iron menegaskan jika dirinya juga tidak boleh menggunakan kuda-kuda karena akan ada masalah besar yang terjadi. Kanhan sudah cukup lama hidup di dunia dan bertarung dengan musuh yang banyak, tapi dia belum pernah menemukan lawan yang sangat arogan. Maka dari itu dia akan melihat kemampuan bocah di hadapannya dan dia juga akan mempertimbangkan kebaikan yang dilakukannya kepada nonanya dengan meminta Iron menyerang terlebih dahulu. Tawaran itu membuat Iron tertawa karena kultus ini terlihat memiliki kehormatan meskipun dalam pertarungan. Kanhan tidak memungkiri hal itu dan dia masih memperlakukan Iron sebagai tamu meskipun dia harus membenarkan sikap arogannya. Di sela itu Yuna memohon agar Iron meminta maaf dan membicarakan semuanya secara baik-baik. Namun Kanhan makin kesal karena bocah itu tidak pantas mendapat perlakuan spesial melebihi yang telah diterimanya. Hanya Iron yang memahami kenapa Yuna bertindak seperti itu, dan bukan berdasarkan atas penyelamatan yang dilakukannya. Akan tetapi dia sadar jika Iron bisa menyelamatkan kultus darah yang sedang mengalami krisis. Semua itu dikarenakan Iron mengetahui jika identitas asli Yuna adalah sang pendeta yang melayani sang Lord Kultus Darah. Kemudian Kanhan melesat maju sambil melancarkan tinjunya ke arah targetnya. Area sekitar Kanhan diselimuti oleh api yang menyerap tinjunya, tapi di sana Iron bahkan tidak bergeming seakan dia pasrah pada serangan tersebut. Ledakan hebat pun terjadi di dalam gedung lantai atas itu. Namun hal mengejutkan terjadi di mana api milik Kanhan malah menghilang. Seharusnya api ini sudah meluap dan menghancurkan targetnya. Mata Yuna pun terperangah disebabkan api milik kakeknya tidaklah menghilang, tapi ini adalah sesuatu yang lain. Siapa sangka api yang menyertai tinju Kanhan malah diserap dan dicuri oleh musuhnya. Tak hanya itu, Iron bahkan mampu langsung menggunakan kekuatan itu dalam waktu singkat. Kanhan tak menyangka bocah di hadapannya dapat melakukan kontrol penuh para kekuatan yang dicurinya. Bela diri yang digunakan oleh Iron adalah seni iblis darah dan dia yakin jika Kanhan pasti mengetahuinya dan hal ini cukup untuk membuatnya berlutut. Tanpa pikir panjang lagi, baik Yuna dan Kanhan segera berlutut dan menyambut kedatangan sang iblis darah yang agung. Walau banyak anggota kultus, tapi hanya sang Lord yang bisa menggunakan seni ini. Kanhan tidak bisa berkata apa-apa dan hanya dipenuhi rasa bingung. Lalu Iron menanyakan apakah sekarang dirinya bisa mengambil alih posisi tertinggi dalam kultus. Namun dengan berat hati Kanhan mengatakan jika di dalam kultus sudah ada sang darah iblis. Jika hal itu benar, maka Iron penasaran kenapa Kanhan memilih berlutut padanya. Tanpa pikir panjang, Kanhan menegaskan jika Iron memiliki bentuk seni darah iblis yang jauh lebih sempurna dibandingkan sang Lord yang sekarang. Dia tidak tahu bagaimana Iron bisa menguasai seni itu, tapi seni tersebut merupakan identitas seorang sang Lord sekaligus simbol sakral dalam kultus. Ucapan itu membuat Iron tertawa dan dia mulai paham kenapa kultus ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Baginya sang Lord sekarang yang memimpin kultus ini merupakan orang palsu.
Kemudian Iron mengancam dan Kanhan sangat terkejut saat melihat pengendalian seni iblis darah yang menakjubkan. Lalu Iron menanyakan posisi Kanhan dalam kultus ini. Kemudian Kanhan memberitahu jika dirinya adalah pelindung kiri. Dengan kekuatan hitam yang sangat pekat, Iron menegaskan jika identitas kultus bukanlah seni darah iblis belaka melainkan seni iblis surgawi. Sebagai pelindung kiri, Kanhan mengetahui fakta itu dan dia tak menyangka Sang Lord yang asli benar-benar telah muncul. Kekuatan yang baru saja dirinya tunjukkan merupakan seni unik iblis darah surgawi kegelapan tak terbatas. Bentuk penghormatan ini adalah salam yang didedikasikan untuk Sang Lord sekaligus warisan secara turun-temurun. Hanya saja Iron cukup risih diperlakukan seperti itu dan dia ingin mendengar situasi terbaru dalam kultus ini. Semua itu dikarenakan dirinya akan menyingkirkan Sang Lord palsu itu. Kanhan pun menginformasikan jika dalam kultus terdapat 5 tetua dan Kanhan sendiri berada di posisi kedua sebagai pelindung kiri. Namun para tetua saat ini takkan menerima keberadaan pemimpin baru karena sudah lebih dari 10 tahun sejak menjadi penguasa. Dikarenakan situasinya terdengar rumit, maka Iron memiliki ide menarik di mana dia hanya perlu menghabisi mereka semua. Akan tetapi Kanhan merasa hal itu bukanlah keputusan yang baik jika menghabisi mereka semua disebabkan para tetua memiliki peran yang penting dalam perluasan kekuasaan dan membiarkan beberapa di antara mereka hidup akan berguna. Maka dari itu Kanhan meminta izin untuk berbicara dengan para tetua untuk mendapatkan dukungan karena sudah seharusnya Sang Lord yang asli memimpin. Keesokan harinya Yuna datang ke kamar Sang Lord dengan pakaian yang sepantasnya sebagai pendeta dari kultus. Hanya saja Iron memintanya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Bagi Yuna hal ini sudah sepantasnya karena seorang pendeta yang melayani tuannya setidaknya tidur lebih lambat dan bangun lebih cepat dibanding Sang Lord itu sendiri. Lalu Iron mengatakan hal yang mengejutkan di mana dia tidak pernah tidur. Yuna menganggap hal itu hanyalah sebuah candaan, tapi Iron mengatakan hal ini dengan kesadaran penuh dan serius. Setelah mendengar itu, maka Yuna akan berusaha latihan seperti itu juga agar tidak tidur. Namun Iron tak ingin diperlakukan seperti itu, dan sebagai pemimpin maka dia memerintahkan Yuna bersikap santai layaknya di dalam portal. Tak hanya itu, dia juga melarang cara bicara yang terlalu kaku seperti zaman kerajaan saja. Kemudian Iron ingin mendengar kabar tentang pelindung kiri. Hanya saja Yuna belum mendengar kabar apapun menunjukkan proses negosiasi mungkin saja masih berjalan. Bagi Iron hal ini sama saja membuang waktu karena perannya sudah sangat jelas di mana dia hanya perlu mengalahkan pemimpin palsu itu. Di dalam kultus semua orang tahu jika yang terkuatlah yang akan mendominasi dan untuk itu Iron ingin berlatih terlebih dahulu karena dia ingin menunjukkan perbedaan kekuatan yang pantas sebagai Sang Lord. Saat berada di alam penyegelan, Iron pernah menanyakan kapan masternya mengajari bela diri padanya. Masternya mengungkapkan jika apa yang Iron pelajari disesuaikan agar dia dapat menggunakan kekuatan penuh mereka bertiga. Dengan kata lain, pengajaran tiap master saling terhubung layaknya roda di dalam mesin. Maka dari itu dia harus benar-benar menguasai kemampuan penuh salah satu dari masternya sebelum melangkahkan ke master selanjutnya, dan jika gagal maka roda itu pasti akan saling bergesekan dan menghambatnya bahkan bisa merusak tubuhnya. Maka dari itu sebelum menguasai seni darah iblis surgawi secara sempurna maka dia tidak boleh menggunakan seni lainnya. Agar Iron cepat paham maka Sang Pedang Suci meminta untuk menggunakan teknik berpedang.
Iron pun melakukannya seperti yang diperintahkan dan dia berakhir dengan keadaan yang mengenaskan. Dia sangat paham rasa sakit yang dialami tubuhnya dan untuk itu Iron haruslah benar-benar menyempurnakan apa yang diperlukan. Berkat penyerapan sang naga maka dia bisa berkembang dalam waktu singkat, tapi hal itu belum menyempurnakan semuanya. Dia hanya perlu membuang energi yang tidak diperlukan dan membuat energi seluruh monster yang diserapnya menyatu dengan baik di tiap titik tubuhnya. Fokusnya harus benar-benar sempurna karena satu kecerobohan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal. Sementara itu Yuna terus menunggu tuannya dan sudah seminggu dia melakukannya. Beberapa saat kemudian Iron keluar dari tempat pelatihannya dan dia telah mencapai tahap terakhir dari seni darah iblis surgawi. Lalu Iron tampak mencoba makan setelah seminggu berlatih. Di sana Yuna tak mengerti bagaimana bisa tuannya berubah dalam waktu yang singkat. Siapapun dalam kultus tahu jika seni iblis darah merupakan sebuah teknik yang memerlukan darah murni serta ritual pengorbanan spesial, tapi bagaimana Iron bisa melakukannya di ruang latihan yang kosong. Kemudian Iron meminta orang-orang di sekitarnya agar berhenti bersembunyi dan sebaiknya mereka ikut makan. Yuna makin terkejut karena dia bisa merasakan kehadiran sang penjaga bayangan. Para penjaga bayangan sekumpulan elit yang dilatih dengan teliti oleh kakeknya sendiri dan mereka memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa. Bahkan jika mereka tidak bergerak maka mendeteksinya seharusnya mustahil, tapi tuannya melakukannya dengan mudah. Walau Iron sudah menyerap monster yang banyak termasuk sang naga, tapi dia belum menetralkan semuanya, dan alasan itulah dia tidak memerlukan pengorbanan seperti yang dimaksud oleh Yuna, karena apa yang dibutuhkannya sudah tersimpan dalam tubuhnya. Di sela itu Iron merasakan kehadiran seseorang dengan niat yang buruk. Orang itu sekarang ini sedang dihadang oleh para penjaga di luar. Sosok ini adalah tetua ketiga dan siapa sangka dirinya tidak diizinkan walau para penjaga mengetahui identitasnya. Para penjaga meminta maaf tapi ini adalah perintahnya dan mereka harus melakukannya. Lalu Dobek mengibaskan pedangnya sebagai bentuk ancaman. Jika mereka tetap tidak menyingkir maka dia akan menghabisi mereka semua. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan sebagai bentuk sesama anggota kultus. Akan tetapi para penjaga ini tetap tidak bisa melakukannya walau mereka harus mati. Dobek menghargai keputusan mereka dan sudah sepantasnya anggota kultus menjalani perintah walau hal itu berarti kematian. Namun sebelum pedang tetua ketiga mencapai mereka maka Yuna datang menghalanginya. Dobek tak mengerti kenapa nonanya menempatkan dirinya dalam bahaya. Yuna pun mengatakan jika ini adalah perintah pelindung kiri dan seharusnya tetua ketiga menurutinya. Namun Dobek menganggap Kanhan sudah melakukan hal yang salah dengan melakukan pengkhianatan bahkan memecah belah kultus darah yang baru saja disatukan dalam beberapa tahun ini. Maka dari itu dia tidak bisa diam begitu saja melihat sahabatnya terjatuh dalam lubang yang salah. Yuna tahu apa yang kakeknya lakukan dan dirinya sebagai pendeta juga telah memilih sang Lord yang baru dan Dobek harusnya percaya. Dobek telah mendengar orang itu adalah Iron dan tak ada kasus di mana seorang player mampu menguasai seni bela diri saat kekuatannya berasal dari player. Sejak dahulu ada orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin kultus, tapi mereka adalah mata-mata dari musuh. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kualitas pemimpin, maka tak ada yang bisa dilakukan karena dua penguasa tidak bisa berada dalam satu tempat. Jika seperti ini terus maka pelindung kiri akan dianggap sebagai pengkhianat dan tentunya akan dieksekusi.
Maka dari itu dia harus mencegah semuanya agar Yuna dan pelindung kiri tidak mati atas keputusannya yang sembrono. Tapi Yuna takkan membiarkannya lewat dan jika Dobek berniat menghabisi Iron maka kakeknya takkan memaafkannya. Dobek sudah siap dibenci maupun dianggap musuh oleh Kanhan, tapi ini semua demi mencegahnya dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu dia harus segera menghabisi sosok yang mengaku sebagai sang pemimpin kultus yang baru. Di saat Dobek ingin menerobos masuk tiba-tiba saja sang pelindung kiri baru saja tiba. Tinju yang dilancarkannya tampak ditangkis dengan cukup baik oleh Dobek. Situasinya makin sulit dan pertarungan antar tetua mungkin saja takkan terhindarkan.